Nah makanya kan saya pernah bilang yang sekarang ini ya kan propaganda ini yang dijadikan pergeseran propaganda yang di 2019 dengan 2024 ini teori saya yang saya buat. 2019 tuh yang propagandanya yang jadi musuh bersama itu PDIP pada saat itu, dan Pak Jokowi ada kepanjangan tangan dari PDIP. Oke. Ya, jadi musuh bersamanya PDIP pada saat itu, ya kan? Jokowi adalah Ya, itu pertanyaan saya tadi maunya Ya. Pak. Nah itu yang mikirin siapa ya? ya mereka Karena yang kan buat. Artinya maksudnya apakah mereka cukup naif untuk berpikir gitu Iya, kan? makanya saya Dengan bilang, ya. saya bilang ini target jangka pendeknya itu, tapi ada target jangka panjangnya. Tapi Bu Mega kelewat tuh Pak. Iya kemarin skip ya. Skip ya. Yang di ini ya, yang di yang di Istora. Istora, Ya itu biasa kadang-kadang kita juga kayak gini kan kadang-kadang Itu mau berarti ngomong apa, blank. subconscious mind-nya Pak Prabowo ya? Melupakan Ibu Megawati. Saya sebagai bapak ke anak-anak saya, kita kaya, bilang gitu kan. Iya. Tapi mau mainan ntar dulu nggak ada duit. Mau makan mau McD gitu kan atau apapun gitu yang mahal. Iya, ntar dulu deh gitu. Telur mana sih dulu deh gitu segala macam. Jadi kayaknya di mana? Oke, awesome people, kita berjumpa lagi di podcast Mouth with Mastery. Setelah sekian lama nggak podcast, kali ini nggak kaleng-kaleng ya bahasannya ya, langsung dibikinkan oleh tim Move On Studio untuk bertemu dengan satu tokoh yang layak untuk kita undang agar kita bisa lebih mengerti tentang sebenarnya dunia politik. Karena akhir-akhir ini kita suka dengar berita paling banyak itu politik ya di mana-mana di sosial media dan sebagainya. Dan tentu ini mungkin bisa memberikan bukan cuma insight kepada Anda, tapi judulnya di sini adalah Dalaman Dapur Politisi. Ya, kira-kira gitu. Dan hari ini kita kedatangan Pak Hendarsam Marantoko. Terima kasih Pak telah datang di studio Move On bersama Lingga. Hari ini kita akan bahas yaitu Lingga adalah seorang Gen Z yang tidak mau dibilang Gen Z, jadi apa? Boomer. Baby boomer. Baby boomer. Boomernya baby gitu maksudnya ya. Nah, jadi Anaknya di boomer. kita mewakili seluruh generasi sekarang ya untuk membicarakan politik Indonesia. Judul podcastnya kali ini tuh Awesome Indonesia. Awesome Indonesia. Atau disingkat AI. Viral sekarang AI viral tuh, artificial intelligence. Tapi kita ngomongin Awesome Indonesia. Kita berencana untuk mengumpulkan, mendatangkan orang-orang yang membuat Indonesia semakin awesome di negara kita ini, bangsa kita ini. Oke. Jadi Pak, yang pertama saya mau tanyakan, kantor masih di Basmar Pak? Ya masih di Basmar di daerah Mampang. Daerah Mampang ya? Daerah Mampang, Jakarta Selatan. Itu waktu saya baca, itu kantornya almarhum guru saya hipnotis Pak di sana, Pak Yan Nurindra. Jadi ada Indonesian Board Hypnotherapy. Saya tahu itu. Bapak tahu ya? Tahu. Itu saya langsung relate itu. Wah, Bapak juga dibahas, berarti ada energinya masih. Energinya mungkin masih tersisa di situ ya. Dan sekarang masih menjabat sebagai ketua DPP Gerindra ya Pak ya? Ya masih. Oke. Hari ini kita pengen santai-santai aja. Mungkin Lingga ada pertanyaan pertama yang tokcer gitu buat Pak Hendarsam. Sebenarnya kita mau ngobrol politik tapi dibungkus dengan santai Pak. Ya. Jadi gimana Gibran kode etik? Nggak bercanda Pak. Itu langsung berat. Itu langsung berat. Enggak Pak. Politainment. Istilah saya itu politainment. Politik entertainment. Jadi yang pertama tolong ditampilkan tim untuk slide yang pertama film Dirty Food. Pengamat politik, film Dirty Food diduga untuk propaganda pemilu. Ya. Oke. Nah, jadi mumpung lagi rame nih Pak, dan mungkin sudah dibahas ya tentang Dirty Food ini, ada yang bilang apa? Ya itu kan dokumenter, ya itu kan serangan kepada salah satu paslon gitu ya. Cuman kita sebagai masyarakat umum nih Pak sama awam itu bisa ngelihat film itu sebagai apa sebenarnya Pak? Saya ngelihatnya dari sisi politisnya sebenarnya, dari dua. Karena tentunya sebagai salah satu insan politis, orang yang hobi politik lah, walaupun saya sebagai lawyer, ngelihatnya itu dua dari sisi politik. Bahwa satu kan yang menjadi catatan kita, film Dirty Food ini diluncurkan pada saat masa tenang. Masa tenang Pak. Yang seharusnya di mana masa tenang itu ya semua tenang. Kampanye nggak boleh ada. Kampanye positif aja nggak boleh, apalagi kampanye negatif. Black kan campaign. Gitu. Ya gitu. Negatif campaign lah kita Negatif katakan campaign, gitu. okay. Kan gitu kan nggak boleh. Yang positif aja nggak boleh gitu loh. Nah itu menjadi tanda tanya di
masa tenang yang 3 hari tersebut. Ya bisa kita katakan ini ya serangan fajar lah, ya kan. Dari sisi serangan fajar kan macam-macam ya kan, bukan hanya dalam bentuk uang saja kan, cuma juga dalam bentuk narasi-narasi yang harusnya kita calm semua, menahan diri, menyiapkan energinya untuk sama-sama ke TPS harusnya gitu. Jadi tapi malah keluar film ini yang ditenggarai sebagai serangan fajar tadi. Ya, kita anggap itu serangan fajar. Tapi ya sebagai orang politik yang saya juga memang bergelut dengan teman-teman aktivis juga, kita ya udah tahu model-model gini udah pasti ada. Tapi pertanyaannya bisa dijadikan dokumentari beneran nggak Pak untuk pembelajaran orang ini? Ya gini ya kan, ini kan tergantung bahwa apakah film ini objektif atau tidak dulu kan gitu kan. Okay. Ini kan kalau kita ngelihatnya kan goalnya jelas ya kan, pingin memojokkan salah satu paslon kan tertentu, yaitu Pak Prabowo yang diasosiasikan dengan Pak Jokowi ya kan. Nah makanya kan saya pernah bilang yang sekarang ini ya kan, propaganda ini yang dijadikan pergeseran propaganda yang di 2019 dengan 2024, ini teori saya yang saya buat. 2019 tuh yang propagandanya yang jadi musuh bersama itu PDIP pada saat itu, dan Pak Jokowi ada kepanjangan tangan dari PDIP. Oke. Ya, jadi musuh bersamanya PDIP pada saat itu, ya kan. Jokowi adalah kepanjangan tangannya, sehingga muncullah narasi pelangap-pelongo segala macam orang partai dah gitu kan. Serangan ke Pak Jokowi. Serangan ke Pak Jokowi kan. Nah sekarang digeser nih propagandanya, digeser musuh bersamanya adalah Pak Jokowi. Ya. Makanya timbul suatu narasi, kami nggak problem dengan Pak Prabowo-nya, kami problem dengan Jokowinya, karena musuh bersamanya adalah Pak Jokowi. Nah sedangkan oleh karena itu pada saat ini contohnya hak angket dan lain sebagainya kan, dijadikan legitimasi, dijadikan pembenaran untuk Anies, Ganjar, Ahok, contohnya gitu ya, PDI dan PKS bersatu, kan agak aneh. Ya. Nalar politik dan ideologi masing-masing itu bersatu untuk melawan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Sebenarnya kan ini yang nggak disadari oleh masyarakat umum gitu loh, karena itu yang dinamakan propaganda. Kita namakan propaganda, memang sesuatu hal yang kecil dibesar-besarkan sehingga menjadi kabur semuanya masalahnya. Jadi teman-teman kita yang di grassroots, saudara-saudara kita di grassroots yang dulu ada, maaf ini ya, ngomongin, karena saling tuding nih. Satu nuding kamu PKI komunis, kamu khilafah. Kemudian mereka bersatu untuk melawan Pak Prabowo, dan itu fine-fine aja. Kan agak di luar nalar sebenarnya, tapi mereka sendiri nggak sadar dengan itu. Karena apa? Propaganda itu tadi. Nah, Dirty Vote pun seperti itu, ya kan? Makanya saya buat teori di Dirty Vote itu sebenarnya satu, kalau kita balik lagi flashback ke tadi, kenapa dibuat pada saat masa-masa tenang? Ya ini serangan fajar, satu target jangka pendeknya ingin menurunkan elektoral daripada Pak Prabowo, karena gitu kan, Paslon 02 lah, iya kan jangka pendeknya. Tapi kalau saya melihat memang tidak efektif, karena satu, filmnya durasinya panjang, ya 1 jam lebih kan ya, pasti membosankan untuk ditonton, ya. Dan waktu diluncurkannya cuma 3 hari sampai dengan hari H. Jadi ini kalau untuk jangka pendek yang menurunkan elektoral, ya mungkin bisa saja, tapi pasti tidak efektif. Ya itu pertanyaan saya tadi maunya Pak. Nah itu yang mikirin siapa ya? Ya mereka yang buat. Artinya maksudnya apakah mereka cukup naif untuk berpikir gitu kan? Makanya saya bilang, saya bilang ini target jangka pendeknya itu. Tapi ada target jangka panjangnya. Karena film ini akan dijadikan alur dokumenter kan, karena sifatnya dokumenter, akan dijadikan alur, akan dijadikan base pemikiran untuk mendelegitimasi pemilu, bahwa pemilu itu curang, based on salah satu film Dirty Vote ini. Jadi itulah yang terjadi sekarang. Kenapa timbul narasi pemilu curang segala macam? Nanti Bro dan Lingga bisa cek sendiri. Nanti gugatan yang diajukan ke MK itu alurnya nggak jauh dari situ. TSM, terstruktur, sistematis dan masif, itu mulainya pasti nanti dari narasinya dari putusan MK, MK, segala macam yang alurnya sama dengan ini. Nah itu makanya saya patut menduganya, ya kan, analisa saya memang ini ada target yang lebih jangka panjang lagi, yaitu
film ini akan dijadikan base pemikiran dari lawan, ya, lawan-lawan politik, ya sebenarnya saudara kita ya. Lawan itu bukan musuh. Ya. Berlawanan tidak harus bermusuhan sebenarnya. Betul. Jadi itu kata frasa lawan itu berlawanan tapi tidak bermusuhan. Lawan politik dari Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk dijadikan base pemikiran, alur pemikiran dan legitimasi pemilu ini curang gitu loh. Untuk agar nantinya bisa Iya. dijadikan sebagai sejarah bahwa Iya. inilah pemilu curang itu. Iya gitu. Jadi ada Gitu. noktah hitam pada saat ini ya. Ya itu akan coba terus dipelihara. Cuman yang mau saya tanya kemarin sempat saya pertanyakan gitu Pak ya. Kenapa ya kecenderungan kita sama mantan presiden atau presiden yang pernah menjabat itu tuh kayaknya semuanya itu Gak ada yang benar. kayak setelah selesai itu harusnya kan kayak oke ditepuk pundaknya Iya. mungkin atau dijadikan Gitu, ya. pahlawan atau apa. Dari awal loh Pak Soekarno misalkan ada ceritanya ternyata beliau katanya Iya. diberikan dokter hewan. Iya. Terus diturunkan dengan secara tidak layak lah ya sebagai pendiri bangsa. Pak Soeharto apalagi dan sebagainya. Ini Pak Jokowi apakah mau kayak gitu lagi? Padahal kan baru berapa bulan yang lalu mungkin masih digembar-gemborkan sebagai presiden. Kira-kira kenapa Pak? Kalau di dalam Gini. Ya. orang-orang politisi Iya. nih ngomongnya gimana? Jadi gini Om Raja, itu satu memang ada idiom bahwa di dalam politik itu yang menang adalah pahlawan. Karena yang menang yang akan menuliskan sejarah. Ya. Oke. Sebenarnya dia punya infrastruktur untuk menuliskan sejarah. Itulah yang terjadi kepada di fase Orde Lama ke Orde Baru. Itu contoh ya kan. Oke. Orde Baru menjadi Sesuatu yang jadi heroesnya lah Iya. ya kan karena dia pemenang pada saat itu. Kita bayangkan saja kalau 65 itu PKI yang menang. bisa mengkudeta. Menang, beda cerita. Beda Sejarah cerita. kita, iya. Dia yang akan buat PKI yang akan buat Buku sejarah sejarahnya tentang sendiri Indonesia. dengan versinya Betul. sendiri. Oke. Nah seperti itu. Nah ini yang coba kita kikis sebenarnya. Kenapa narasi yang selalu ditampilkan oleh Pak Prabowo itu adalah persatuan. Oke. Itu paling penting banget menurut kita. Jadi narasi kolaborasi, narasi persatuan, ya kan? Itu yang harus dikedepankan. Karena nggak boleh lagi bahwa setiap berganti kepemimpinan ini dianggap tidak berkelanjutan gitu loh. Baik dari sisi program-programnya maupun dari sisi sejarahnya. Ya, Makanya contoh ya, saya ambil hal yang paling simpel sebenarnya ya, apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo di debat terakhir atau pada saat quick count kemarin di Istora. Beliau mengungkit jasa para presiden-presiden sebelumnya. Dari Bung Karno, Pak Harto, ya kan? Sampai ke semua selalu berterima kasih semua jasanya. Artinya apa? Yang dilihat beliau bukan negatifnya. Bahkan di debat terakhir Ya itu di debat beliau sampaikan memohon maaf apabila ada kata-kata salah. Tapi Bu Mega kelewat tuh Pak. Iya kemarin skip ya. Skip ya. Yang di ini ya, yang di yang di Istora. Istora, Ya itu biasa kadang-kadang kita juga kayak gini kan kadang-kadang itu berarti mau ngomong apa, blank. subconscious mindnya Pak Prabowo ya. Melupakan Ya. Ibu Megawati. Ya kan? Karena kan pada saat debat udah diucapkan ya. Oke. Ya tapi Pak Prabowo kan kadang juga harus ada catatan. Iya harus ada ya, catatan untuk kemarin mengingat, karena mungkin banyak yang beliau diurus. cuman skip kelewat aja. Kalau hubungan Pak Prabowo dengan Bu Mega itu sangat dekat dan baik sekali sebenarnya hubungan pribadi ya, secara emosional sangat dekat dan baik sekali. Jadi sebenarnya negara kita ini masih jauh dari kehancuran kan? Oh jauh. Kita ini bersyukur ya. Saya kemarin ya contoh kita nggak usah jauh-jauh. Mungkin satu-satunya negara dengan multi etnis, ras, suku, Setuju. agama, tapi kok pulau-pulau cuman bisa bersatu. Kita lihat di Timur Tengah cuman 4 suku, di Turki cuma 2 suku, di mana-mana ya kan. Saya ini orang Sumatera Selatan ya. Oke. Sumatera Selatan itu ada berbagai macam suku, 15 bahasa daerah. 15 bahasa daerah. Hanya di Sumatera Di Selatan. Sumatera Selatan aja, bukan bahasa Palembang aja. Itu luar biasa menurut. Dan gimana nyatuinnya? Merinding saya dengar ini founding father kita
membuat Bhinneka Tunggal Ika itu nggak sembarang ini. Ini apa Wangsit. dari yang maha wangsit dari yang maha kuasa untuk anugerah ini yang harus kita jaga. Maksud saya itu persatuan itu, dan kita harus kembali lagi ke titik itu sekarang. Setuju, Pak. Karena saya ini pelaku di 2014 dan 2019. Bagaimana polarisasi itu besar sekali. Menyakitkan buat kita. Walaupun kita oposisi pada saat itu, ya kan. Tapi itu saya kerasa banget kita ya. Apalagi di grassroots. Yang nonton juga, waduh sakit banget. Waduh sakit banget. Nah itu yang coba kita redam, bahwa gestur simbolik yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan masuk ke kabinet Pak Jokowi, dia mengorbankan segalanya untuk dihina, dibilang berkhianat segala macam, hanya untuk apa? Persatuan. Karena ini warisan buat kita. Nggak gampang. Kita kan kalau ketemu gini nggak nanya agama kamu apa? Lu apa? Benar, gitu nggak ada kita gitu. Agama apa? Lu agama apa? Baru cocok ngomong. Mungkin. Nggak ada kita kayak gitu. Oh di negara lain nggak akan, belum tentu gitu. Ya kalau saya sama anak saya tuh pernah di jalan, saya ceritanya gini, kan masih waktu umur 5 tahun 6 tahun lah mereka. Saya ceritain singkat tentang negara kita. Saya bilang kayak gini, bayangin dulu ada satu negara, satu kepulauan dengan kerajaan yang berbagai macam dari setiap pulau tersebut. Berkumpul menjadi satu, sang raja ini semuanya pada ngumpul nih untuk akhirnya membentuk satu negara, yaitu adalah Indonesia. Dan negara kita ini adalah joint forces dari semua kekuatan kerajaan yang ada di Nusantara ini. Dan sangat-sangat beruntung sekali kamu sekarang lahir di negara ini. Walaupun kita masih umurnya belum satu abad. Belum satu abad. Artinya berkonstitusinya masih baru. Masih baru. Itu mempelajari. Tapi itu anugerah, kita nggak usah jauh negara besar seperti Uni Soviet, ya kan, bisa pecah gitu kan. Itu kan Amerika saja sangat rentan sebenarnya ya kan, sangat rentan sebenarnya. Tapi kita dengan ketatanegaraan kita, dengan hukum dan doktrin dan ideologi kita, itu memang sudah dipikirin sama founding father kita lah. Ya, sudah dipikirin banget. Saya pelajari sih itu ya. Kita pelajari banget masalah itu. Sehingga ya itu terlepas daripada tujuannya yang pasti mulia. Ya, kenapa pahlawan selalu harus ada perwakilan di tiap daerah. Gitu loh. Pertanyaan sebelum Lingga, sorry saya potong Pak. Jadi culture itu lebih penting, harus kita utamakan. Atau sebenarnya hukum yang dibuat oleh si pemerintah itu sendiri. Jadi gini, sebenarnya naturally-nya hukum itu mengikuti culture sebenarnya. Harusnya jadi begitu. Hukum jadi ada dulu kejadiannya, ada ini segala macam, baru hukum itu dibuat, ngikutin itu. Jadi kan kalau zaman dulu kan ya kan, kenapa ada pasal tentang pencurian? Bukan karena ada kita buat gue mau buat pasal tentang pencurian, nggak ada, karena udah ada dulu pencuriannya. Betul. Baru dibuat pasalnya. Betul. Buat gitu. Aturannya baru setelah itu. Kemudian aturan. Nah, negara kita juga seperti itu. Founding fathers kita udah ngelihat dulu, ini kita ini banyak banget ini suku-sukunya, bahasanya ribuan, kepulauan, kita harus buat apa dengan ini gitu loh. Baru dipikirkan ya kan, baru dibuatkan ideologinya, dibuat dalam Pancasila waktu yang masih singkat dengan ini sangat singkat, itu luar biasa. Gak ada mungkin satu negara di luar, coba lihat negara di luar yang bisa kepulauan, beribu-ribu suku, beribu-ribu bahasa, berbagai macam agama, kita bisa jadi satu dan utuh. Solid sampai sekarang. Solid kita, solid. Enak kalau Gen Z enak ya. Ya betul Yang Pak. diingat itu Pak. Saya juga sebagai anak muda sangat setuju gitu ya. Kita ya seperti kata Soekarno, jas merah jangan pernah lupakan sejarah gitu. Hukum kita dibuat dengan landasan yudikatif, sosiologis dan filosofis yang sangat matang oleh founding fathers kita. Tapi saya melihat ada switch dari game politik yang ada di 2019. Di 2019 itu yang bertarung itu grassroots Pak. Ya kan? Betul. Lebih grassroots. Ini yang saya lihat sekarang, ini elitis Pak, yang lagi berperang gitu. Grassroots-nya agak nontonin sambil nyorakin aja gitu. Iya gitu kan, sambil kena panas-panasnya dikit gitu. Iya. Dan mengingat dari 2019
saya mau quote suatu omongan dari Pak Mahfud MD nih Pak. Iya, gitu iya. ya. Apa Pak Mahfud, tabrak Prof. bukan, itu kan yang lain. sekarang. Iya. Pernyataan Mahfud MD di tahun 2019 kembali viral. Dia menyatakan kalau KPU itu akan selalu curang Pak, bagi yang kalah gitu. Nah sekarang dia kalah, ya gimana nih Pak menyikapi pernyataan Pak Mahfud Bukannya MD udah tadi? udah diralat ya? Ya tetap aja walaupun diralat kan tetap aja itu nggak bisa, orang akan tertanam. Ya gitu. kayak gini sih kali Pak ya, orang main kita nggak usah politik-politikan gede-gede deh. iyalah. Kita waktu zaman sekolah dulu misalnya ada yang kalah, Iya tetap aja ngeles. lu curang lu nggak mau. Iya, tetap aja. itu menurut Gitu saya gak sih alamiah sih, alamiah. Saya itu ikut kontestasi di Pilpres itu sebagai kuasa hukumnya Pak Prabowo itu ini mungkin yang ketiga. Yang ketiga, yang 2 kali kalah. Yeah. Ya saya narasinya juga sama kayak gitu. Ini tapi saya harus akuin itu sebagai seorang yang didik oleh Pak Prabowo untuk kesatria mengakuinya bahwa memang mau nggak mau pihak yang kalah pasti narasinya itu. Cuman maksud saya ya nggak boleh berlebihan aja. Jadi itu it just a game menurut saya, bahwa ada narasi ini segala macam itu wajar-wajar aja. Cuman ya memang ya kalau kemudian Pak Prof Mahfud itu kebetulan memang dosen saya juga gitu ya di UGM, dosen saya juga beliau mengatakan hal yang itu, kitanya aja menyikapinya secara dewasa. Ya anggap kalau main bola saling tackling, ya kan. Ada yang pura-pura diving, ya kan, yang diving itu wajar-wajar aja lah. Jadi itu bagian dari game itu sendiri. Nah, tapi yang saya sebenarnya cukup antusias bahwa ini kita melihat bahwa animo masyarakat terhadap pemilu itu besar, terhadap politik itu besar. Itu sangat, beda loh, Pak. sangat besar loh. Sangat, Itu menandakan bahwa memang tingkat intelektualitas dan interest nasional interest daripada masyarakat itu sampai ke grassroots itu tinggi. Oke. Itu beda dengan dulu loh. Zaman saya 90-an kita kuliah dulu, mana mau kita yang terlalu itu ya, teman-teman nggak peduli dengan itu. Kalau kayak Lingga, wah udah ini banget dia sekarang gitu loh, ya kan? Ini luar biasa. Luar biasa. Kayak gitu-gitu yang lahirnya kelamaan atau kecepatan? iya. Saya merasa saya lahir tahun 80. 80. Saya lahirnya kelamaan. Lahirnya tahun 80 belum tentu care terhadap itu. Iya, Karena iya, iklimnya iya. nggak gitu. Iya. Iklimnya nggak gitu. Jadi saya makanya melihatnya bahwa kayak saya bilang tadi, pergeseran kita harus menganggap politik itu yang fun. Yeah. Makanya saya punya itu politainment sebenarnya, politik entertainment aja udah kita nganggapnya gitu. Jadi kalau dulu kan orang nontonnya infotainment nih. Ya. Emak-emak nontonnya infotainment, sekarang kan udah nggak juga terlalu politik, udah politik entertainment. Nah, cuman gimana kita ngebungkusnya ini supaya fun. Nggak baperan, ya ceng-cengan biasa gitu loh ya kan, tapi Ya, gini-gini biasa, gini-gini gitu biasa. ya. Saya juga gitu dari loh. tadi iya kan. gitu ya. Jadi nah itu sebenarnya pengen kita bawa ya. Iya, Jadi satu secara paralel bahwa ketertarikan kita ya kan masyarakat dari segala lapisan ini makin tinggi, tapi juga kedewasaan itu harus paralel, kedewasaan kita dalam menjalani ini juga harus tinggi. Jadi boleh kan gini, PU nomor berapa? Kata Mbak Puan. Nomor 2. Nomor 2. Tapi kan fun aja kita, ketawa-ketawa aja kita ngelihatnya. Mbak Puannya pun juga tanggapannya bagus. Tanggapannya bagus, biasa aja. Kita lihatnya adem gitu kan akhirnya. Nah, Sangat gitu-gitu. apresiasi Mbak Puan. Apresiasi. Calontong pun kita ketawa kok, jangan marah-marah. Kok beda ya? Iya, kita nyari lucunya. Oh iya lucunya. Lucunya mana ya Pak? Gitu. Biasanya ngelucu. Nah, jadi hal-hal kayak gitu sih. Jadi banyak hal yang kita dapatkan. Jadi memang untuk sampai di titik ini ya kan, dan kemungkinan kita sampai 2045 Indonesia maju itu memang kadang-kadang perlu luka-luka juga, kita berdarah juga. Tapi saya berharap di 2019 tuh itu benar-benar titik balik buat kita. Ya. Saya saja kapok loh. Nggak tahu kalau
Enggak. Yang mau saya tanyain gini Pak, kan kalau dari saya tuh segi dari dulu tuh saya ngurusinnya kan perusahaan nih, bukan politik Pak. Oh iya. Misal kayak apa yang namanya manajer gitu kan naik, misalnya presiden sekarang kan, kalau di perusahaan biasanya kan manajer tuh, ya ada aja begitu manajer yang lain udah keluar diganti yang baru, pasti manajer yang baru tuh bilang gini, wah ini manajer sebelumnya kacau banget nih, masa SOP kayak begini ngaturnya gini-gini segalanya, pasti gitu dijatuhin kan, untuk supaya dia muncul dengan gagasan dia dan sebagainya. Nah, cuman gini, kalau di pemerintahan atau di politik nih ya, sepenting apa sebenarnya negara ini beneran ngebantu perkembangan negara? Jadi artinya beneran ngebantu nggak sih? Atau once masuk ke dalam sistem negara, mereka 90% mikirin dirinya sendiri seperti apa yang udah terjadi gitu. selama ini gitu. Saya nangkep. Itu jadi apa? Ini saya juga ya. Jadi gini, kita ngelihatnya itu gini ya. Memang akan selalu kita harus hapuskan yang namanya ego sektoral dulu. Itu dulu. Ego sektoral itu ya sektor tertentu antar kementerian contohnya gitu kan. Sektor pribadi juga. Jadi jangan sampai contoh gini. Kenapa saya dan masyarakat di Pilpres 2024 ini walaupun ini baru hasil quick count itu setuju dengan Pak Prabowo. Karena ini masalahnya keberlanjutan dan penyempurnaan kalau ada yang kurang-kurang. Artinya apa? Kalau mau egois sebenarnya kan contoh ya, hal yang paling simpel. Bisa aja sebenarnya. Kalau ini Pak Prabowo narasinya nggak keberlanjutan, ya kan? Tidak melanjutkan Pak Jokowi mungkin bisa aja. Tapi beliau bertahan dengan itu. Lu nggak punya ide, nggak punya ini, cuman ini domplengnya segala macam. Cuman yang beliau pikirkan keberlanjutan ini penting. Karena apa? Dalam 5 tahun masa kerja atau 10 tahun deh, ya kan? Apa sih yang bisa dicapai? Betul. Apa sih yang bisa dicapai dengan habis kalau harus ini gitu dengan narasi perubahan contohnya. Mau dirubah sefundamental apa? Cuma dengan hal kayak gitu. Orang kita dulu udah ada GBHN kok, garis-garis besar haluan negara, habis itu sampai 25 tahun, segala untuk apa? Karena untuk menjangkau itu ada keberlanjutan. Kalau kita sekarang apa ya Pak ya? Mentalitinya. Nggak, artinya GBHN kan lu GBHN tuh. Sekarang patokannya apa? Nggak ada. Tadi kalau balik lagi saya bisa. Ya makanya secara praktek. Manajer kan ada bisnis plan nih. Iya bisnis plan. Ini ada targetnya. Bisnis plan Indonesia apa Pak? Nah ya secara teori saya juga kurang paham karena secara praktek sebenarnya kan enggak kita lihat realitanya ya. Kita Indonesia Emas tahun 45 gimana Pak? Gimana? Indonesia Emas tahun 45. 2045. Ya, itu salah satu cita kita. Ya itu yang kita inginkan bahwa kan selalu ada ego yang kita ingin singkirkan. Pak Prabowo ini ingin singkirkan ego terhadap dirinya. Kita ambil apa? Dia bisa saja dengan program keberlanjutan ini 5 tahun Pak Maya, ini kan melanjutkan program Pak Jokowi, seperti itu. Anggaplah berhasil. Belum tentu dia bisa klaim bahwa ini adalah kerjanya dia. Prabowo. Karena ini lu cuma ngelanjutin. Keberlanjutan. Tapi itu nggak penting buat dia. Itu ketulusan hati. Itu ketulusan hati. 10 tahun. Kalau nggak berlanjut, dia bisa aja ubah. Dari yang contohnya dari infrastruktur ke apa gitu lah ya kan, ke hal yang lain, dia punya legacy lain. Dia nggak lanjutkan tuh IKN Mama. Walaupun udah berdarah-darah tuh IKN segala nggak lanjut, tetap di sini segala macam ini segala. Ya, dia punya legacy sendiri. Masa bodoh lah gue lah, ya kan. Yang penting saya punya legacy saya sendiri, orang kenang saya karena punya saya, bukan punya Pak Jokowi. Tapi bukan itu masalahnya. Beliau nggak mikirin itu, nggak mikirin diri dia. Legacy dia adalah Indonesia 2045 itu. Itu satu. Nah, ya orang kedua yang orang nggak tahu itu kadang-kadang saya nggak tahu ini terdeliver dengan baik apa enggak. Kayaknya program makan siang dan susu gratis itu kan orang banyak yang nyinyir receh banget gitu ya. Benar nggak? Receh kan gitu kan kesannya. Walaupun kalau kita lihat di negara-negara luar ya, Jepang, India yang udah berhasil itu program tuh jalan. Dan gitu. itu saya pernah sampai jadi waktu Pak Prabowo bilang itu, saya flashback Pak, saya pernah di Kalimantan setahun waktu saya kecil TK nih Pak. Pas siang itu dikasih soto, dikasih ini tuh
seneng loh saya. Seneng. Dan apalagi yang kurang mampu. Iya kurang mampu. Anak-anaknya dikasih makan siang itu kan sesuatu yang orang pikir yang punya duit mungkin receh. Untuk mereka yang menengah ke atas atau yang sejahtera lah ya ke atas Receh. itu receh. Tapi untuk yang bawah anak-anak stunting, orang umur udah belasan tahun badannya masih 4 tahun 5 tahun gimana otaknya? Betul. Ya. Jadi orang kan nggak mikirnya ke situ. Nah itu satu ya. Yang kedua, kalau kita bicara masalah ketulusan dalam program yang oleh Pak Prabowo di dalam makan siang dan susu gratis itu, ini kan jangka panjang. Ya. Benar nggak? Ya. Mungkin efeknya bukan 5 tahun, mungkin efeknya nggak akan 10. 5 tahun nggak mungkin efeknya. 10 tahun, 25 tahun mungkin baru terasa. Ya. Artinya Indonesia 2045 itu baru akan maju karena anaknya makan siang gratis pada saat ini. Benar nggak? Ya, Tapi pemimpin 2045 bisa mengklaim Indonesia maju adalah karena di era dia. Belum tentu dia bisa berterima kasih dengan Pak Prabowo. Tapi beliau nggak penting masalah itu. Kenapa? Hah? Kenapa? Ya, ketulusan. Sama nggak pertanyaannya? Iya ketulusan. Nggak, artinya maksudnya yang dibicarain di partai apa nih Pak? Pak Prabowo tuh maksudnya benar-benar emang. Iya memang karena gini. Saya karena punya semuanya, pernah ngerasain semuanya, jadinya. Sebenarnya gini ya. Beliau itu kan selain di Indonesia, ya kan. Beliau kan pas pada saat zaman sekolah itu kan di luar negeri ya, sekolah di luar, ya kan. Dengan bule-bule segala macam. Ya, artinya orang pandangan luas lah ya di jadi luar. orang ras kulit berwarna. Okay. Nah kan selalu dibully. Kan pernah kan kita Pak Prabowo pernah ngomong kan, bangsa Anda Indonesia tidurnya di atas pohon, ya kan, segala macam. Gua nggak tahu nih serius. Ada gitu. Dia dikatain itu sama ada negara mana kita serang aja Pak? Pak Prabowo. Ya gitu. Okay. Maksudnya itu bukan itu ya. Itu kan membekas diri dia. Patriot selain karena dia militer. Dan memang didikan orang tua ya, orang tuanya yang sangat nasionalis ya kan, Pak Sumitro, dan itu terpatri di dia. Wah ini nggak bisa, bangsa gue nggak mau kita diremehkan kayak gini, harus sama bahkan lebih dari negara lain. Karena apa? Dia tahu background kita kekayaan kita yang besar segala macam. Kan Pak Prabowo tuh ideologinya nggak pernah berubah dari dulu. Oke. Coba perhatiin lah, dari 2009 lah, dari dia itu ide dan gagasannya itu nggak pernah berubah ya, secara makro, secara luas. Nasionalisme, Indonesia berdiri di atas kakinya sendiri, kita negara kaya dan lain sebagainya. Ini untuk generasinya Lingga nih. Iya. Saya mau tanya Pak, orang dari dulu kan bilangnya Indonesia kaya Pak. Itu kayak saya sebagai bapak ke anak-anak saya, kita kaya, bilang gitu kan. Iya. Tapi mau mainan ntar dulu nggak ada duit, mau makan mau McD gitu kan, atau apapun gitu yang mahal. Iya ntar dulu deh gitu. Telur mana sih dulu deh gitu segala macam, jadi kayaknya di mana gitu. Nah artinya maksud saya gini, apakah memang Indonesia beneran kaya? Kalau menurut Pak Hendar yang sering ngobrol sama orang-orang politik itu, obrolannya ada yang kesana beneran nggak sih? Kaya banget kalau kita. Secara nominal bisa dilihat, bisa diukur atau gimana? Iya memang, kalau dibilang kaya banget lah. Sumber daya alam ya, terutama ya. Oke. Kita sumber daya alam kita ini kaya banget. Contoh misalnya nikel. Oh ya, sekarang kan baru nikel aja kan, kita dari migas, dari minyak, sebenarnya kan kita kaya banget. Cuma tidak terkelola dengan baik. Makanya kan Pak Prabowo sering bocornya di mana-mana itu kan. Makanya sebenarnya clue-nya itu ya, bocor kan macam-macam ya sebenarnya. Ya bahan mentah dibawa keluar langsung. Makanya kemudian clue-nya itu hilirisasi itu penting banget menurut saya lah. Menurut saya itu penting banget dan itu kunci dari semuanya. Ya mungkin selama ini kita di pemimpin sebelumnya. Ya kalau Pak Jokowi sih saya arahnya udah tahu, karena kebetulan saya kan di lawyer di bidang perdagangan internasional juga. Gimana kita dengan WTO itu selalu di issue kita, karena kita menjaga produk-produk kita dari serangan produk luar. Sering banget kita digugat di WTO. Kalau saya sih gampang ya ngelihat itu semua tuh gara-gara korupsi titik. Kalau saya. Iya betul. Nah, salah satunya itu juga. Oke, setelah Pak Jokowi 10 tahun memimpin, kira-kira turun nggak Pak? Angka indeks korupsinya. Iya. Kita ngelihat secara kualitatif apa kuantitatif gitu lah.
Oke. Gitu loh. Kualitatif ini kalau orang kan sukanya ngelihatnya kualitatif. Kualitatif itu artinya wah menteri kena, ada berapa menteri yang kena. Kan Ya, gitu kan gitu ya, kan. ya, Itu ya. secara kualitas Relatif. memang personnya yang gede-gede kan gitu kan. Nah, Oke. cuman kuantitatif ini sampai di daerah masyarakat, contoh mental masyarakatnya korup apa enggak? Ya. Itu sebenarnya harus kita uber. Ya. Dan kita mau maju atau enggak tadi bawa bilang kita kaya, logikanya jadi kalau misalnya di perusahaan baik lagi nih Pak, karena saya Iya, gampangnya iya, kan iya, melihat iya. analoginya sebagai perusahaan. Dulu saya pernah punya satu restoran, ada satu konsultan finance saya itu bilang gini, kamu lihat tuh orang di pinggir jalan pengemis itu masih bisa makan, masih bisa hidup. Padahal penghasilannya tentu tidak sebanyak kamu. Paling sehari cuma 5.000, 10.000, 15.000, tapi bisa hidup. Artinya dengan memanage karena dia finansial mau jualan software nih Pak waktu itu, di manage dengan baik maka akan luar biasa dan akan berkembang. Nah kalau misalnya Pak Prabowo tadi narasinya adalah bocor, berarti kan beneran bocor nih Pak. Nah ketika saya tanya tadi apakah angka korupsi kita menurun, itu hubungannya dengan bagaimana kita ke depan nanti setelah akhirnya buat sistem hilirisasi dan sebagainya, itu bisa menurun. Pertanyaan saya adalah Indonesia ini Pak Jokowi udah bilang revolusi mental. Terus kita ini mesti revolusi apa lagi gitu. Bahkan yang sakit mental makin banyak Pak. Kalau mental illness Iya, kita itu kadang gini ya. Itu kayak kalau kita ngibaratin tuh kayak ayam sama telur, mana yang duluan? Mentalnya dulu, orangnya dulu, atau sistemnya dulu. Oke. Kan gitu. Nah, dulu saya punya teori bahwa kalau Pak Jokowi kan dulu revolusi mentalnya dulu, baru orang itu bisa di guidance kemana-mana kan gitu kan. Dia dibawa kemanapun dia akan tetap itu. Saya punya teori dulu kan, sistemnya kalau menurut saya. Ya kan, karena apa? Dengan sistem yang ketat, ya kan? Dengan sistem yang ketat itu akan mempersulit ruang gerak orang. Ya contoh kayak sekarang itu udah digital semua, e-budgeting dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya saya sih lebih, kalau saya pribadi itu lebih ke sistemnya. Kalau orangnya kita harus pangkas berapa generasi. Kenapa saya setuju? Karena akhirnya saya beli sistemnya Pak. Nah betul kan? Saya beli sistem POS-nya untuk mencegah supaya orang-orang di kasir, betul yang kan? tempat bekerja, meminimalisir pencurian tadi. Pada akhirnya akan keputar sendiri tuh, berganti sendiri orang-orangnya. Nanti ketika sistem itu sudah jadi, itu akan berputar terus dan itu akan menjadi kultur. Terbentuklah budaya. Setelah habit tadi. Budaya habit dan lain sebagainya. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Segala macam. Orang akhirnya handphone ditaruh, kita ketinggalan, besok datang masih tetap ada. Emang Pak Jokowi kemarin revolusi mentalnya apa? Kalau nggak sistem yang diganti? Ya saya nggak bisa ini, kebetulan karena posisi kita. Lu kan yang sering ngulik gak? Gue juga nggak ngulik. Waktu itu saya masih SMP gitu ya. Iya. Ya kan? Aku nggak berani. Monggo. Saya bertanya, gitu. Iya. Biar penonton aja yang jawab gimana. Menurut Lingga gimana? Menurut pandangan saya sendiri gitu ya. Kan tantangannya banyak, dari stunting, dari dari SDM ya, dari pendidikan kayak gitu-gitu. Nah, mungkin yang saya lihat keterbukaan lapangan pekerjaan Pak, lagi banyak dibuka lapangan pekerjaan biar masyarakat itu mempunyai akses kepada makanan yang baik, kepada pendidikan yang cukup untuk anak-anaknya. Nah, nanti di kedepannya baru kita lebih ke inti di mana kita langsung supply makanan yang kayak gitu. Sebenarnya ini kepikiran nih masalah itu. Sebenarnya gini ya, semua itu kan dimulai dari, apalagi sekarang ini era digital ya, semua orang bisa mengakses. Sebenarnya anak muda kita ini tentu lebih kritis dibanding zaman-zaman saya lah mungkin gitu ya. Gen X berarti ya? Anak 90s lah, anak 90s. Jadi mungkin tentunya lebih kritis karena informasi dan lain sebagainya. Tapi juga banyak juga yang segmen-segmennya yang lebih pragmatis juga, yang lebih mau nyari gampangnya, karena gampang banget mereka mencari ini. Nah sebenarnya itu yang perlu diperbaiki. Kalau mau kita mulai juga dari revolusi mental, ya
platform digital yang mendidik ini memang harus jauh lebih dominan gitu loh. Buktinya Pak Hendar di sini lebih terbuka, lebih muda dan lebih semangat. Oh iya, ngomongnya kalau di TV kok gini banget sih Pak? Iya. Kenapa Pak? Ya gitu. Jangan ngomong ini Pak ya, gitu kan. Habis itu kita udah ngomong kan macam-macam kayak gini. Kalau di sini Bapak yang minta ngomong apa tadi? Oh iya. Kalau ntar gue ngomong ini tanyain ya. Bisa senyum ternyata Pak Hendar kan? Oh senyum. Ini kumisnya doang ya, nutupin senyumannya. Kalau habis potong kumis kayak 11-12 kita Pak ya. Ya lu tua artinya kan. Bukan muda gitu. Mau dipindahin kumisnya gitu doang. Gitu. Oke. Pertanyaan terakhir Pak, kita udah 40 menit nih gak terasa. Pengen ngobrol-ngobrol, mungkin ada sesi 2-nya nanti Pak ya. Setelah ini nih banyak banget. Apakah hak angket nanti berhasil dicetuskan? Diapain sih namanya? Kalau angket berhasil ditetapkan gitu kan. Atau ketika Pak Prabowo nanti sudah benar-benar memimpin Indonesia dan kita akan bahas lagi kira-kira setelah memimpin benar gak sih kelanjutannya ini akan terasa ke masyarakat gitu kan. Iya. Tapi sebelumnya saya pengen tahu menurut Pak Hendar nih, Indonesia itu apa menurut Pak Hendar secara pribadi? Aduh susah mendeskripsikan ini pertanyaan yang sebenarnya sangat sulit ya. Tapi balik lagi bahwa Indonesia itu sebenarnya anugerah bagi dunia menurut saya. Karena kebinekaannya itu. One and only lah mungkin. Kita cari negara di mana yang bisa sampai saat ini seutuh ini, ya kan? Terlepas dari segala dinamikanya, kita bisa seutuh ini dengan kemajemukan ini anugerah menurut saya yang tidak didapatkan blessing ini oleh negara lain. Jadi itu yang sebenarnya harus benar-benar kita sadarin, kita tanamin ke anak-anak kita. Blessing buat kita di negara kita dengan kemajemukan kita ini kita bisa bertahan, survive dan solid loh, ya. Artinya sebuah blessing. Solid kok gitu. Ya nggak apa-apa kalau sekarang nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Walaupun belum penetapan KPU kan udah ada quick count. Nggak masalah. Oke, kalau gitu udah 45 menitan. Terima kasih banyak Pak Toko datang ke sini. Dan awesome people, saya ingin menutup dengan sebuah pemikiran ya bahwa ternyata Indonesia ini masih awesome, masih luar biasa dan masih punya banyak sekali peluang untuk kita menjadi sebuah negara yang sangat-sangat besar di dunia ini. Karena seperti yang kata Pak Hendar sampaikan tadi bahwa kita dari berbagai macam suku, berbagai macam pulau, berbagai macam jenis manusia yang berpikir secara berbeda-beda, tapi kita bisa bersatu bersama dan kita masih bisa untuk membaikkan dunia ini untuk kehidupan kita, bahkan penutup dari Pak Hendar tadi untuk menjadi blessing juga bagi negara-negara di luar dari Indonesia. Oke, saya Reza Alfuego bersama Pak Hendar Marantoko. Terima kasih banyak Pak dan Lingga Ferdian. Awesome people seperti biasa kita biasanya gini Pak, keep awesome gitu Pak. Awesome people keep awesome. Oke, thank you Pak. Thank you. Ini nggak ngomongin politik, mau ngomongin kebangsaan gitu.